Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiari Putra dengan NPM 2578292 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu sistem bilangan. Oke, kita akan mulai di 5.0.1. Mengapa saya harus mengambil modul ini atau mempelajari modul ini? Jadi ya, sebagai administrator jaringan, saya harus tahu cara mengkonversi alamat binar ke desimal bertitik dan alamat desimal bertitik ke binar. Nah, saya juga perlu tahu cara konversi desimal bertitik ke heksadesimal dan sebaliknya. Anda tetap membutuhkan keterampilan konversi binar Anda dari hasil yang mewujudkan ini tidak terlalu sulit jika mempelajari beberapa trik. Modul ini ya berisi aktivitas yang disebut permainan binar yang akan sangat membantu Anda untuk memulai. Jadi, ayo kita mulai. Di 5.0.2, apa yang akan saya pelajari di dalam modul ini yaitu judul modulnya itu sistem bilangan dan tujuannya yaitu menghitung angka sementara di sistem desimal, binar dan heksadesimal. Jadi judul topiknya itu sistem bilangan binar, tujuan topiknya itu menghitung angka antara sistem desimal dan binar. Sistem bilangan heksadesimal yaitu menghitung angka antara sistem desimal dan heksadesimal. Oke, kita ke 5.1. 5.1 yaitu binary number system. Sebentar, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia ya agar lebih mudah untuk dijelaskan. Mungkin ini agak cukup lama ya karena loading ya. Coba kita sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. 5.1.1 halaman binar dan IP persimpan. Sebentar teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. 5.1.1 halaman binar dan IP persimpan. Nah, halaman IP persimpan awalnya berupa binar, yaitu rangkaian angka 1 dan 0 saja. Hal ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan harus mengkonversi ke desimal. Tapi ini menunjukkan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Nah, binar adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Sebaliknya, terdiri dari 10 digit yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Penting bagi kita untuk memahami sistem binar karena host, server, dan perangkat jaringan menggunakan pengalamatan binar. Secara spesifik, mereka menggunakan alamat IP persimpan binar seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk saling mengidentifikasi. Kita lihat ya. Di sini dia cuma pakai angka 1 dan juga angka 0. Setiap alamat terdiri dari rangkaian 32 bit dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Setiap oktet berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan oleh titik. Misalnya PC1 pada gambar diberi alamat IP persimpan 110000 dan juga 10101000 titik 00001010 dan sebagainya. Alamat gateway defaultnya adalah alamat antarmuka gigabyte internet R1. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, inilah. Sistem binar bekerja dengan baik pada host dan perangkat jaringan, namun sangat sulit bagi manusia untuk mengolahnya. Untuk memudahkan penggunaan oleh masyarakat, alamat IP persimpan umumnya dinyatakan dalam notasi desimal bertitik. PC1 diberikan alamat IP persimpan 192.108.10.10 dan alamat gateway defaultnya adalah 192.108.10.1 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini dia gambarnya teman-teman. Kita lanjut lagi. Untuk memahami pengalamatan jaringan secara menyeluruh, perlu mengetahui pengalamatan binar dan memperoleh keterampilan praktis dalam konversi antara alamat IP persimpan binar dan desimal bertitik. Bagian ini akan membahas cara mengkonversi antara sistem penomoran basis 2 atau binar dan basis 10 atau desimal. Oke, di sini ada video konversi antara sistem penomoran binar dan desimal ya. Kita skip saja karena ini mungkin
waktunya lama ya. Jadi kita coba ke paling bawah sini, dia sampai menit berapa nih? Oke, 8 menit 14 detik ya, agak cukup lama sih. Jadi kita langsung saja 5.1.3 notasi posisi binar. Nah, mempelajari cara mengkonversi binar ke desimal membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi. Notasi posisi berarti bahwa suatu angka memiliki nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang ditempati angka tersebut dalam urutan angka. Anda sudah mengetahui sistem penomoran yang paling umum, yaitu sistem notasi desimal atau basis 10. Sistem notasi posisi desimal beroperasi seperti yang dijelaskan dalam tabel. Ini dia akarnya 10, 10, 10, 10. Sedang angkanya yaitu 3, 2, 1, dan 0. Menghitungnya yaitu 10 dalam kurung 10 derajat. 3 derajat. Dan dalam kurung 10, 2 derajat, dan lainnya. Dan nilai posisinya yaitu 1110 dan 1. Poin-poin berikut menjelaskan setiap baris tabel. Poin yang pertama, baris 1 yaitu radix adalah basis angka. Notasi desimal berbasis 10. Karena itu radixnya ada 10. Baris 2, posisi dalam angka mempertimbangkan posisi angka desimal yang mulai dari kanan ke kiri. 0, posisi ke 1. Nah, 1 posisi kedua, dan 2 posisi ketiga, dan 3, dan seterusnya. Baris ketiga yaitu menghitung nilai posisi dengan mengambil basis dan memangkatkannya dengan nilai eksponensial dari posisi di baris 2. Catatannya yaitu 0 derajat 0 n derajat 0 sama dengan 1. Nilai posisi baris 4 mewakili satuan, ribuan, satuan, dan satuan. Untuk menggunakan sistem posisi, cocokkan angka yang diberikan dengan nilai posisinya. Contoh dalam tabel menginstruksikan bagaimana notasi posisi digunakan dengan angka desimal 1, 2, 3, 4. Oke, ini ya. Nah, sebaliknya notasi posisi binar beroperasi seperti yang dijelaskan dalam tabel. Nah, poin-poin berikut menjelaskan setiap baris tabel. Lanjut lagi ya. Kita langsung lanjut aja. Di sini ada 51.4 yaitu periksa pemahaman Anda. Kita langsung aja ya. Lanjut ke 515. Mengkonversi binar ke desimal. Untuk mengkonversi alamat IP versi 4 binar ke bentuk desimal bertitik. Bagi alamat IP versi 4 menjadi 4 oktet 8 bit. Selanjutnya terapkan nilai posisi binar angka binar oktet pertama dan hitung sesuai dengan itu. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya ubah oktet kedua dari 10101000 seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nilai desimal yang dihasilkan adalah 168 dan nilai tersebut untuk oktet kedua. Seperti ini teman-teman. Nah, dan di sini ada berbagai mana dikonversikan oktet ya, 3, 4, dan juga seterusnya. Kita lanjut ya. Di sini ada 5.1.6 aktivitas konversi binar ke desimal. Di sini aktivitasnya kita langsung tunjukkan saja ya. Tunjukkan saja. Kita cek. Aduh, sabar teman-teman. Kita nomor baru ya. Kita cek nomor baru, tunjukkan. Oke. Lanjut ke konversi desimal ke binar. Selain itu perlu juga memahami cara mengkonversi alamat IP persimpan desimal bertitik ke binar. Alat yang berguna adalah tabel nilai posisi binar. Klik setiap posisi mulai dari 128, lanjutkan dari kiri ke kanan hingga posisi 1. Oke, ini 128, ini 64, ini 32, ini 16, ini 8, ini 4, ini 2, dan ini 1. Oke, sudah. Kita akan melihat 5.1.8 contoh konversi desimal ke binar. Untuk membantu memahami prosesnya, perhatikan alamat IP 192.168.10.11. Angka oktet pertama yaitu 192. Nah, jadi bagaimana ya, kita akan mengklik setiap langkah untuk melihat konversi alamat IP 192.168.10.11. Langkah yang pertama, ini yang langkah kedua, dan ini ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada aktivitas konversi desimal ke binar. Nah, jadi nilai desimalnya itu ya 92. Jadi kita tunjukkan saja dari 98. Dari 98 ini ada 1, 1, dan 1. Jadi hitungnya itu 0110010. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke 5.1.10 aktivitas permainan binar. Ini kita langsung
saja ke 51.11 ya. Di sini seperti yang disebutkan di awal topik, ini router dan komputer hanya memahami biner, sedangkan manusia bekerja dengan desimal. Penting bagi Anda untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem penomoran ini dan bagaimana penggunaannya dalam jaringan. Klik setiap tombol menentukan alamat desimal bertitik dan alamat 32 bit. Oke, ini dia 192.108.10.10. Ini alamat desimal bertitiknya, ini untuk oktetnya, dan ini untuk alamat 32 bitnya. Oke, ini 5.1 sudah. Kita lanjut ke 5.2. Oke. Di 5.2 ini yaitu hexadecimal number system. 5.2.1 hexadecimal dan IP versi 6 address. Sekarang kamu tahu, sebentar kita ke Indonesia aja ya biar lebih mudah. Tunggu ya teman-teman ya. Sekarang Anda tahu cara mengkonversi biner ke desimal dan desimal ke biner. Anda membutuhkan keterampilan itu untuk memahami pengalamatan Anda di IP versi 4 di jaringan Anda. Seperti ini teman-teman, untuk desimal, biner, dan hexadesimal. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada video, mungkin kita teruskan saja karena kita akan melihat di salinan ini ya. Sangat-sangat panjang videonya, sampai 6 menit 28 detik. Di sini ada 5.2.3 konversi desimal ke hexadesimal. Mengubah angka desimal menjadi nilai hexadesimal sangat mudah. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada 3 ya teman-teman ya. Di sini. Nah, contoh tersebut memberikan langkah-langkah untuk mengkonversi 168 ke hexadesimal. Sebagai contoh, 168 dikonversi ke hexadesimal menggunakan proses 3 langkah. Yang pertama, angka 168 dalam biner adalah 10101000. Angka 10101000 dalam 2 kelompok 4 digit biner adalah 1010 dan 1000. Nah, lalu 1010 adalah hexadesimal A dan 100 adalah hexadesimal 8. Jadi jawabannya 108 yaitu adalah A8 dalam hexadesimal. Yang selanjutnya kita akan mengkonversi dari hexadesimal ke desimal. Nah, hexadesimal ini juga mudah. Itu ada 3 ya, 3 caranya. Ini seperti ini, teman-teman. Ya, contohnya ini memberikan langkah-langkah untuk mengkonversi D2 ke desimal. Jadi D2 dalam string biner 4 bit adalah 1101 dan 0010. Jadi 1101 dan 0010 adalah 11011010 dalam pengelompokan 8 bit. Jadi 11010010 dalam biner setara dengan 210 dalam desimal. Jadi jawaban D2 dalam hexadesimal adalah 210 dalam desimalnya. Di sini oke, 525 yaitu pemeriksa pemahaman. Kita lanjut ke 5.3 aja ya. 5.3 itu ada modul dan praktek, latihan dan quiz modul. Di sini mungkin kita cukupkan saja ya. Mungkin sekian video saya tentang modul 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.